nama Tuhan Yesus kami mulai mendengar doakan. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam penjagaan malaikat-malaikat Tuhan. Ya, haleluya. Terus memuji Tuhan, terus berdoa. Itulah tugas kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Mari kita kembali lagi memuji berdoa Tuhan. Kita tinggikan kasih Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Si setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lekang oleh hujan. Si setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak oleh hujan. Walaupun musim di hidup kita berubah, tetapi kasih Tuhan selalu tetap selamanya. Itu yang menjadi kekuatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Walaupun musim selalu berganti di dalam hidup kita, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Haleluya. Kami
dapat bernafas, kami dipelihara sampai detik hari ini. Kami tahu Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kami, bahkan Engkau mengenyangkan hidup kami. Untuk itu mari Roh Kudus bawa kami semakin hari semakin terus berpegang teguh kepada firman Tuhan yang dia dan amin. Haleluya. Biarlah hidup kami benar-benar tetap terus setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih
godaan-godaan iblis yang ingin meruntuhkan iman kami, meruntuhkan kasih kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Baik kami hamba-hambamu maupun rekan-rekan yang mengikuti cara live maupun siaran ulang, biar Engkau menjaga, memproteksi, karena kami tahu iblis berusaha akan terus meruntuhkan iman kami dengan berbagai macam acara, baik itu melalui manusia di sekitar kami, atau melalui berita-berita, atau melalui situasi kondisi. Untuk itu Bapa, mari Roh Kudus terus jagai kami, ingatkan kami. Kalau kami mulai menserong, biarlah Roh Kudus-Mu mengingatkan kami untuk kembali setia berdoa dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami pada hari ini menjadi suatu ujian yang berkenan akan Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati Tuhan. Mari kita aminkan bersama. Amin. Haleluya. Saudaraku, kita tetap setia berdoa karena itu adalah bagian kita. Kita tetap setia memuji dan menyembah karena firman Tuhan mengatakan biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, tetap waspada, tidak perlu ketakutan, tapi juga jangan sembrono ya. Kita awas diri dan kita juga berdoa buat beberapa saudara yang terpapar, dan puji Tuhan saya sudah mendengar semuanya pada kondisi yang membaik ya, semuanya pada kondisi yang membaik. Puji nama Tuhan. Saya terus berdoa secara pribadi kepada Tuhan bahwa tidak ada jemaat GCC GPT Kota Kudus yang meninggal karena COVID. Pribadi saya berdoa ya, selalu sambil olahraga saya sambil sebut, saya sambil mengatakan ya, tengah malam ya, apapun situasinya saya selalu berkata, Tuhan, saya minta tidak ada satu jemaat pun GPT GCC maupun GCC Gading Serpong yang meninggal karena COVID. Itu permintaan saya, itu doa saya. Saya yakin Tuhan akan mendengar doa saya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita membaca di kitab Amsal Soleman pasal 25. Kitab Amsal Soleman pasal yang ke-25, 26 dan 27 ya. Kitab Amsal Soleman pasal 25, 26 dan 27. Saudaraku, di dalam Amsal 25, 26 dan 27 ini, kalau kita perhatikan di dalam Amsal 25 ternyata bukan tulisan Raja Salomo. Ternyata ini adalah Amsal Salomo yang dikumpulkan, maaf ya, maksudnya bukan Salomo yang membukukan, tetapi yang membukukan adalah pegawai-pegawai Raja Hizkia. Jadi mungkin ini tercecer dengan kumpulan Amsal Salomo, tetapi akhirnya bisa diketemukan dan dibukukan oleh pegawai-pegawai Hizkia. Nah, Amsal 25 ayat yang pertama, Amsal 25 ayat yang pertama, kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, melalui ayat ini kita diberitahu bahwa kemuliaan Tuhan itu merahasiakan sesuatu. Itu sebabnya Tuhan tidak selalu memberitahu kepada kita secara detail. Tuhan tidak selalu memberitahu kita harus begini, harus begitu secara katakan menghadapi tiap masalah. Tidak. Secara global, secara umum Tuhan memberikan aturan-aturan. Kita harus hidup benar, kita harus bicara benar, kita harus setia perkara kecil, kita harus benar perkara kecil. Secara umum Tuhan memberitahukan itu. Tetapi secara detail
Tuhan menyerahkan kepada kita. Walaupun Tuhan mengerti secara detail, tetapi Tuhan merahasiakan. Itu sebabnya kalau kita tidak mengerti secara detail jalan Tuhan, itu memang sesuai kehendak Tuhan. Karena bagi Tuhan kalau dia merahasiakan sesuatu, itu kemuliaannya Tuhan. Lah kalau semua jalan Tuhan, pikiran Tuhan dapat kita baca secara jelas, dia tidak mulia, ya dia seperti teman kita, presiden kita, ya pimpinan kita. So, itu sebabnya Tuhan sengaja menyembunyikan hal-hal yang tidak perlu dia beritahukan supaya Tuhan itu mulia. Makanya Roma mengatakan jalan Tuhan tidak terselami. Ya, sungguh alangkah luasnya, ya, alangkah dahsyatnya, tak terselami jalan-jalan Tuhan. Pikiran-pikirannya seperti tingginya langit dari bumi. Nah, itu yang membuat dia mulia. Tetapi kalau kita bisa mengerti semua jalannya, pikirannya, maka dia bukanlah Tuhan yang mulia. Nah, sekarang yang bagian B dikatakan, ya, kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Raja-raja mewakili orang berkuasa, mewakili orang pandai. Jadi kalau manusia menyelidiki sesuatu itu mulia. Makanya manusia itu bisa maju karena dia berusaha menyelidiki, dia berusaha bekerja, dia berusaha mencukupi keluarganya, dia berusaha untuk bagaimana caranya mengatasi kesulitan-kesulitan. Dia selidiki. Itu mulia. Sangat tidak mulia kalau kita hidup tidak mau berusaha apa-apa. Kita sembunyi di balik, maaf ya, kita sembunyi di balik berkat Tuhan. Ya, kalau Tuhan memberkati, ya, itu kadang-kadang orang malas bersembunyi di situ. Ya, kita tidak mau menyelidiki, kita tidak mau melakukan bagian kita, kemudian kita sembunyi di balik, ya saya kan rendah hati, ya. Itu banyak orang yang begitu, saudara, ya. Cuma diutarakan tidak secara vulgar. Biasanya lebih disembunyikan dengan bahasa-bahasa rohani. Tetapi kita tahu bahwa kemuliaan manusia, kemuliaan raja-raja kalau engkau mau berusaha, kalau engkau menyelidiki, kalau engkau mengantisipasi bagaimana bencana ini supaya tidak terjadi lagi, bagaimana krisis ekonomi ini supaya tertanggulangi, bagaimana masalah ini supaya mendapat jalan keluar. Itu adalah kemuliaan. Maka dari itu kalau saudara pengen mulia, saudara mesti belajar menyelidiki sesuatu, kemudian saudara mengambil pelajaran, dan saudara tidak mengulangi berulang-ulang kesalahan itu. Pepatah mengatakan seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Itu tidak mulia sama sekali. Apa tujuannya raja-raja menyelidiki? Apa tujuan saya dan saudara menyelidiki sesuatu, mempelajari sesuatu? Apa tujuannya? Supaya kalau itu yang jelek, kalau itu yang gagal, kita tidak jatuh di tempat yang sama. Kita bisa mengantisipasinya. Tapi kalau itu memang baik dan berhasil, kita harus mengulanginya. Nah, itu mulia. Itu sebabnya saudara mulia karena saudara mau menyelidiki sesuatu. Tuhan merahasiakan sesuatu, itulah kemuliaannya dia. Itu sebabnya manusia menyelidiki. Ada obat-obatan yang sudah Tuhan sediakan di tanam-tanaman herbal. Makanya manusia menyelidiki, dan manusia yang mau menyelidiki itu mulia. Ya, semua, ya, baik obat-obatan, teknologi, ya, bahkan di binatang-binatang Tuhan sudah menciptakan radar, sonar. Kelelawar itu nggak punya mata tapi nggak pernah tertabrak. Manusia ribuan tahun zaman sekarang baru bisa meniru, ya, bagaimana supaya pesawat itu tidak tertabrak. Ada sonar. Begitu juga Tuhan memberikan firman-Nya.
Firman-Nya ini harus kita selidiki, harus kita pelajari. Kalau kita mau menyelidiki, mau mendengar, mau mempelajari, disitulah kita jadi mulia. Ya, itu sebabnya saya sangat tidak setuju sebagian, ya, tidak semuanya. Ada hamba Tuhan yang selalu berkata begini, saya ini kalau mau khotbah ya nggak persiapan, jadi saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, terserah Tuhan. Begitu kadang naik mimbar, Tuhan juga belum ngomong. Saya ya bilang, terserah Tuhan. Ayo Tuhan, kamu berbicara apa Tuhan? Saya jelas tidak setuju dengan hamba Tuhan yang demikian. Mengapa? Karena tidak mulia begitu itu. Mengapa tidak mulia? Karena dia tidak mau menyelidiki. Banyak firman Tuhan yang tidak bisa dimengerti dengan 10 kali membaca. Butuh mungkin ratusan atau puluhan kali membaca. Dan tatkala kita mengerti dengan menyelidiki, kita menjadi mulia, kita jadi pandai, otak kita terasah. Itu sebabnya manusia makin lama makin maju. Karena Tuhan sengaja menyembunyikan sesuatu. Andai kata sejak dunia diciptakan Tuhan tidak menyembunyikan sesuatu, maka manusia tidak pernah maju. Dia macet. Ya, karena semua sudah tidak perlu diselidik lagi. Semua tidak ada rahasia lagi. Nah, justru Tuhan merahasiakan sesuatu kalau kita bisa menemukan, kita bisa mengagumi Tuhan. Wah ya, Tuhan hebat ya. Oh, tanaman-tanaman yang tiap hari di sekitar kita, kok kita nggak ngerti itu adalah obat. Ternyata ini untuk batuk, ini untuk sakit perut, ini untuk tekanan darah tinggi. Hebat ya. Setelah diselidiki baru ketemu. Ternyata Tuhan ketawa. Ya, ribuan tahun yang lalu aku sudah kasih. Aku sengaja ingin kamu supaya menyelidik. Ya, saudaraku, begitu juga firman Tuhan. Mari kita suka belajar firman Tuhan. Tidak berat. Satu hari baca 3 pasal saja. Ya, saudaraku, saya yakin tahun bertahun nanti saudara akan mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan. Dan saudara akan kagum, saudara akan menghidupi firman Tuhan, dan saudara benar-benar akan dituntun oleh firman Tuhan karena akal, pikiran, dan perasaan kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati renungan pada siang hari ini. Mari kita tutup menara doa pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami tetap mengucapkan doa bahwa kami percaya Tuhan melindungi semua jemaat AGCC di Kota Kudus maupun TCC Gading Serpong. Ini adalah kerinduan hamba-Mu, tidak ada satupun jemaat yang tergeletak akibat virus corona. Semua yang tergeletak bisa bangkit kembali, bisa sembuh kembali. Ini doa hamba-Mu sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala setan. Ini doa hamba-Mu, dan hamba yakin doa yang dilakukan, didoakan dengan iman, maka Tuhan akan mengabulkan. Tuhan, kami berdoa buat tenaga-tenaga medis, para suster, Tuhan lindungi mereka yang bekerja di kantor, yang berinteraksi dengan banyak orang, melindungi bahkan kami semua yang ada di rumah, yang belanja, yang ke toko. Tuhan lindungi semua sehingga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sama seperti jiwa kami baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanpa perlindungan-Mu kami sudah jatuh berguguran, tetapi oleh karena perlindungan-Mu saja kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih. Memberkati semua pendengar yang mengikuti acara siaran live streaming pada siang hari. Kembali dengan berkat dari Bapak Yami, cinta kasih dari Tuhan Yesus.